1109324 dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Miftah Hujaina dengan NIM 1058441089924. Dan saya atas nama Rizka Kurniati dengan NIM 1058411110024. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang kunci sukses penerapan IT governance. Apa itu IT governance? IT governance bukan hanya soal teknologi, tapi juga bagaimana teknologi membantu organisasi mencapai tujuannya. Mari kita bahas 7 kunci suksesnya. Kunci yang pertama, dukungan manajemen puncak. Tanpa komitmen dari top manajemen atau CEO dan CIO dan lainnya, IT governance tidak akan berjalan secara efektif. Harus ada arah strategis dan keputusan yang mendukung penerapannya. Contohnya, bayangkan kalau manajemen tidak peduli soal keamanan data atau efisiensi sistem. Tanpa arahan dari atas, tim IT akan bingung harus mulai dari mana. Kunci yang kedua, keselarasan strategi IT dan bisnis. IT harus mendukung tujuan bisnis, artinya strategi teknologi harus dirancang berdasarkan kebutuhan bisnis, bukan sebaliknya. Contohnya, kalau bisnisnya ingin ekspansi online, tapi IT masih fokus pada infrastruktur lama, itu namanya nggak nyambung, harus sejalan. Kunci ketiga, kerangka kerja yang jelas atau framework. Menggunakan framework seperti COVID, ETIL atau ISO 38500 membantu struktur dan standarisasi. Contohnya, framework ibarat peta jalan. Dengan COVID atau ETIL, kita nggak cuma menebak-nebak, tapi tahu langkah konkret apa yang harus dilakukan. Kunci yang keempat yaitu manajemen risiko TI, mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko TI seperti serangan cyber, kegagalan sistem, atau kebocoran data. Contohnya, tanpa manajemen risiko, data penting bisa bocor, server bisa down tanpa backup, dan itu bisa berakibat fatal. Kunci kelima, pengukuran kinerja atau IT performance metric. Harus ada metrik untuk mengukur apakah IT governance berjalan baik, misalnya uptime, ROI, teknologi, tingkat kepuasan pengguna. Contohnya, nggak bisa bilang berhasil kalau nggak ada data, makanya pengukuran itu penting. Kunci yang keenam, sumber daya manusia yang kompeten. Tim IT dan stakeholder lainnya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang governance. Contohnya, punya sistem canggih, tapi timnya belum paham SOP dan best price, bisa kacau. Kunci yang ketujuh, budaya organisasi yang mendukung. Budaya organisasi harus terbuka terhadap perubahan, inovasi, dan kepatuhan pada aturan. Contohnya, kalau budaya kerjanya masih suka asal jadi, governance susah diterapkan, harus ada budaya disiplin dan tanggung jawab. Proses dan kebijakan yang terdefinisi dengan baik. Tanpa prosedur dan kebijakan formal, implementasi IT governance tidak akan konsisten. Contohnya, bayangkan jika tidak ada SOP untuk manajemen perubahan sistem, tim bisa asal update tanpa pengujian yang berisiko fatal. Pemanfaatan teknologi yang tepat. Pemilihan teknologi yang tepat, hemat biaya, dan sesuai kebutuhan menjadi bagian penting dari governance. Contohnya, IT governance bukan berarti pakai teknologi paling mahal, tapi yang paling cocok, sesuaikan dengan kebutuhan dan skala organisasi. Stakeholder engagement, semua pihak terkait termasuk pengguna akhir dan mitra bisnis perlu dilibatkan dan diberi pemahaman. Contohnya, kalau hanya tim IT yang paham governance tapi user tetap pakai password 12345, percuma dong. Audit dan review berkala. Governance perlu dievaluasi secara periodik. Audit internal dan eksternal bisa mendeteksi celah lebih awal. Contohnya, tanpa audit kita nggak tahu apakah kebijakan yang dibuat benar-benar diterapkan. Bisa jadi di kertas iya, tapi di lapangan nol besar. Manajemen perubahan, change management. Governance sering gagal karena resistensi terhadap perubahan. Perlu manajemen perubahan yang baik. Contohnya, ketika sistem baru diterapkan, wajar kalau tim merasa kaku. Tapi kalau ada manajemen perubahan, transisi bisa lancar.
Dokumentasi lengkap. Semua keputusan, kebijakan, dan perubahan harus terdokumentasi. Ini penting untuk akuntabilitas dan audit trail. Contohnya, tanpa dokumentasi, semua keputusan bisa dipertanyakan. Padahal, governance itu soal transparansi dan tanggung jawab. Kepatuhan terhadap regulasi. IT governance harus mengacu pada regulasi yang berlaku seperti GDPR, ISO, atau aturan lokal. Contohnya, kalau di datamu bocor dan tidak sesuai dengan regulasi, bisa-bisa kena denda miliaran. IT governance membantu mencegah itu. Inovasi dan adaptasi teknologi baru. Governance bukan menghambat inovasi, tapi justru memberi kerangka aman untuk bereksperimen. Contohnya, IT governance bukan untuk memperlambat perubahan, tapi untuk memastikan perubahan itu aman dan sesuai arah bisnis. Kesimpulan dari penerapan IT governance yang berhasil tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada komitmen manajemen, strategi yang selaras dengan bisnis, dan dukungan dari seluruh elemen organisasi. Beberapa faktor utama keberhasilan meliputi kepemimpinan yang kuat dari manajemen puncak, proses dan kebijakan yang terstruktur, pengguna kerangka kerja seperti COVID atau ETIL, manajemen risiko yang baik, keterlibatan semua stakeholder, pengukuran kinerja yang berkelanjutan, dan budaya organisasi yang mendukung. Tanpa elemen-elemen tersebut, IT governance hanya akan menjadi formalitas di atas kertas, bukan sistem yang benar-benar membantu organisasi meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan daya saing digital. IT governance adalah kombinasi antara struktur, proses, orang, dan teknologi. Semakin matang penerapannya, maka semakin kuat fondasi digital organisasi. Ingat, IT governance bukan tujuan akhir. Ia adalah alat untuk memastikan bahwa teknologi benar-benar memberikan nilai tambah bagi bisnis. Itulah kunci sukses penerapan IT governance, bukan hanya soal teknologi, tapi juga manusia, proses, dan strategi. Kalau semua faktor ini berjalan seimbang, organisasi akan lebih siap menghadapi era digital.